Ya, jadi Rahim hadir. Baik, karena kita di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bekerja keras, ya. Nah, kerja keras itu hal yang sangat penting, ya, untuk meraih sebuah kesuksesan atau keberhasilan. Tanpa kerja keras, maka kesuksesan itu tidak bisa kita dapatkan. Nah, ketika kita nanti mempelajari materi ini, ya, kita akan tahu terkait dengan apa itu prinsip-prinsip kerja keras. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kerja keras itu? Apakah dengan menggunakan otot, menggunakan fisik, atau hanya sekedar bekerja menggunakan akal pikiran, atau dua-duanya, akal pikiran dengan kekuatan fisik. Nah, nanti kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana sih bekerja keras itu untuk bisa meraih kesuksesan. Nah, dalam pembelajaran ini, ya, nanti kalian akan ada ketentuan, ya, ketentuan nilai yang harus kalian capai, ya, yaitu minimal nanti harus mencapai KKM 75, ya. Jadi dari hasil pembelajaran nanti kita akan adakan evaluasi, ya, kemudian nanti hasil penilaian itu minimal harus mendapatkan 75. Sehingga harapannya nanti setelah melakukan pembelajaran ini kalian bisa menerapkan perilaku kerja keras baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat, supaya kalian punya peran, ya, di masyarakat tadi punya peran. Jadi tidak pasif, tapi kalian aktif baik di kelas, di sekolah, maupun ketika kalian ada di rumah, ketika kalian terlibat di lingkungan masyarakat. Baik, itu pengantar, ya, terkait dengan materi hari ini yang akan kita bahas. Itu ya. Ya. Ya, sebelum masuk ke materi, saya ingin tahu apa sih bekerja keras itu? Ada yang tahu? Selama ini mungkin kalian sering mendengar istilah bekerja keras. Ya, kira-kira apa? Ya, Ina silakan. Usaha yang dilakukan tanpa pantang menyerah. Usaha yang dilakukan terus-menerus. Ya. Usaha yang dilakukan terus-menerus tanpa pantang menyerah. Nah, terus ada lagi yang bisa memberikan Rizky? Menurut Rizky apa? Bekerja keras itu apa? Usaha atau bekerja yang dilakukan tanpa mengenal waktu. Oh ya, usaha yang dilakukan tanpa mengenal waktu. Nah, oke, dari beberapa jawaban tadi, ya, dari beberapa jawaban yang disampaikan oleh Nina, kemudian disampaikan oleh Rizky, ya, bisa saya ketahui bahwa pemahaman siswa sementara ini masih terbatas, ya, terbatas pada istilah bekerja keras itu bekerja yang keras, ya kan? Bekerja yang keras tanpa mengenal waktu, ya. Untuk itu coba dibuka buku paketnya, coba itu dibaca, ya, dibaca, kemudian nanti akan saya tanya, ya, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan bekerja keras. Dari materi yang sudah dibaca tadi, ya, dari materi tentang bekerja keras yang sudah dibaca, kira-kira apa? Bekerja keras itu apa? Tadi apa? Ya, silakan Mbak Bian. Bekerja dengan gilir dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Ya, bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Nah, kemudian dari materi yang sudah kalian baca, coba diidentifikasi terkait hal-hal yang belum kalian pahami. Ya. Apa kira-kira dari
materi bekerja keras itu yang belum kalian pahami, kemudian coba dicatat, nanti kita diskusikan ya. Silakan mencari bahan pertanyaan untuk kita jadikan bahan diskusi. Sudah berhasil menemukan pertanyaan, mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang belum bisa dipahami. Sudah ya? Nah, dan setelah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan tadi terkait dengan bekerja keras, tadi Pak Khairul sudah men-share video, ya, men-share YouTube di grup. Silakan video itu disimak untuk menjadi bahan tambahan ya, sebagai sumber belajar. Sehingga nanti dari video yang sudah kalian lihat itu bisa menambah wawasan kalian terkait dengan materi bekerja keras dan tanggung jawab. Ya, kita bekerja keras dan tanggung jawab. Sebelum masuk ke materi, beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran. Yaitu setelah mempelajari materi, diharapkan siswa dapat meyakini bahwa sikap yang bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, berperilaku bekerja keras, tanggung jawab dalam kehidupan. Oke, kalau sudah menyimak video ya yang ada di YouTube yang sudah baru share, silakan didiskusikan dengan teman sebangkunya. Poin-poin penting apa yang bisa kalian dapatkan setelah membaca buku dan menyimak video tadi yang berkaitan dengan bekerja keras. Ya, setelah itu nanti ketika sudah selesai diskusi, nanti saya minta untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Jadi poin-poin penting terkait dengan materi yang sudah dibaca, kemudian terkait dengan video yang sudah disimak, ya, kemudian nanti setelah itu dipresentasikan. Oke, sudah selesai diskusinya? Belum, Pak. Oh, masih belum. Jadi dalam membuat kesimpulan itu dijelaskan ya, setelah membaca dan menyimak video terkait dengan materi bekerja keras, ada beberapa hal penting yang dapat saya pahami, misalkan terkait dengan prinsip bekerja keras. Itu kemudian disebutkan apa saja prinsip-prinsip itu. Kemudian contoh bentuk perilaku bekerja keras itu apa saja, gitu ya. Ya. Ada yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi poin-poin penting? Ada? Kesulitannya di mana? Oke, sudah selesai ya? Oke, baik. Coba dari hasil diskusi dengan teman sebangku disampaikan, ya, dipresentasikan ke depan. Coba punyanya Amalia Feby bisa dibacakan di depan hasil diskusinya. Halo? Satu perwakilan saja, perwakilan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amalia Febri Vinaswadila dari absen 5. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya dengan Nina. Bisa saya garis bawahi bahwa bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar. Secara istilah, bekerja keras adalah bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu yang dicita-citakan. Dan baru saya ketahui ternyata orang yang bekerja keras tidak berarti harus banting tulang dan mengeluarkan tenaga secara fisik, akan tapi dapat dilakukan dengan berpikir sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya atau belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan, Fabian. Saya ingin bertanya, kenapa menuntut ilmu termasuk dalam sikap kerja keras? Jawaban yang bisa saya jawab dari Valen, mengapa mencari ilmu termasuk bekerja keras? Karena dalam mencari ilmu kita perlu bersungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh merupakan definisi bekerja keras. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Bagus, ini ada lembar kerja, ya, lembar kerja strategi dari kalian membaca, kemudian mengamati video, kemudian diskusi dengan teman sebangkunya, kemudian untuk melihat sejauh mana pengetahuan kalian. Silakan, ini LKPD-nya dikerjakan, ya, saya kasih waktu 15 menit. Nanti setelah selesai kita bahas sama-sama. Ya, langsung dikerjakan di situ. Tulis nama, petunjuknya dibaca. Ya, itu ada link YouTube. Link YouTube itu yang sudah kalian lihat tadi. Ya, kalau video ya termasuk link YouTube tadi. Nah, di bagian setelah materi ada pengetahuan, ya, penilaian pengetahuan itu dikerjakan, pilihan ganda, kemudian ada pertanyaan keterampilan. Nah, itu terkait dengan masalah kerja keras dan sikap jujur. Oke, sudah selesai ya. Oke, kita bahas. Sambil nanti dilihat betul salahnya nomor kalian, ya, soal yang kalian jawab itu nanti ditandai ya. Coba dibaca mulai dari paling nomor 1. Mengerjakan suatu kegiatan atau pekerjaan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan disebut C. Kerja keras. Ya, disebut dengan kerja keras. Kemudian yang nomor 2, sebagai pelajar bentuk kerja keras dalam hubungan keluarga adalah B. Memanfaatkan waktu luang untuk belajar. ya, dalam lingkungan keluarga, ya, yaitu memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Kemudian yang nomor 3, Di bawah ini bentuk kerja keras di lingkungan masyarakat kecuali B. Menghemat uang belanja dari berbagai sumber energi. ya, bentuk kerja keras di lingkungan masyarakat kecuali, ya, berarti selain yang di lingkungan masyarakat, yaitu yang E. Ya. Dan nomor 4, Usaha meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui
ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, berikutnya 5. Perilaku kerja keras serta hubungannya dengan sikap Ya, sikap D, gigi. Gigi itu pantang menyerah. Nah, di situ ada pertanyaan terkait dengan keterampilan, ya. Keterampilan yaitu seorang pekerja keras haruslah selalu jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Ia tidak boleh menipu, memalsu, dan berkhianat kepada siapapun karena semua perilaku buruk tersebut akan berimbas pada pelakunya. Ya, jelaskan keterkaitan perilaku kerja keras dengan akhlakul karimah. Ya. Ini nanti menjadi tugas pekerjaan rumah kalian untuk melakukan pengamatan, ya, di sekeliling kalian, di lingkungan kalian. Kira-kira apa sih ya keterkaitan antara perilaku seseorang yang pantang menyerah atau kerja keras tadi dengan akhlakul karimah? Akhlakul karimah itu apa? Akhlak yang baik, ya, akhlak yang mulia. Baik. Dari pembelajaran kita hari ini, ya, silakan kalian membuat resume, ya, atau rangkuman, ya, poin-poin apa saja yang bisa kalian ambil, ya, yang bisa kalian petik dari hasil pembelajaran hari ini. Silakan, ya, saya kasih waktu 5 menit untuk membuat resume. Ya, silakan. Baik, saya rasa cukup ya membuat resumenya. Coba dibaca punyanya Sufi. Belum. Ya. Saya sudah selesai membuat resum. Ya, coba dibaca punyanya Sufi. Dapat untuk pembelajaran hari ini, saya mengerti dan lebih paham tentang definisi dan prinsip dari kerja keras dan tanggung jawab. Ya, bagus. Dan coba punyanya Fikri baca sih. Belum selesai. Apalagi yang sudah? Sudah di. Ya, coba dibaca. Usaha kerja keras dapat membuat kita terlatih untuk di dunia kerja. Ya, bekerja keras membuat kita terlatih untuk menghadapi dunia kerja. Ya. Terus yang lain nanti membuat seperti itu ya. Apa poin penting apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, silakan tadi sudah ada tugas keterampilan yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi nanti kalian melakukan pengamatan di lingkungan kalian sehingga nanti kalian mampu menyimpulkan apa sih keterkaitan antara bekerja keras dengan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Oke, anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita, ya, supaya kita bisa menjadi lebih baik, menerapkan perilaku akhlak mulia atau akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang, insyaallah minggu depan. Dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi